Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ashab, alhamdulillah pada pertemuan pertama kita telah membahas mengapa disebut dengan ilmu al-arud dan menurut beberapa ulama terkait dengan penamaan itu. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas terkait dengan nasy'atu ilmi al-arud wa tatawwuruhu, itu berkembangnya ilmu al-arud dan awal dari sejarah ilmu arud. Kita tahu bahwa syair hal yang paling luar biasa di Arab dan mungkin di dunia dibandingkan dengan prosa. Dan ini ikhtilaf, ada perbedaan prosa dulu atau puisi dulu atau syair dulu yang hadir. Ada yang mengatakan bahwa prosa dulu yang hadir, kemudian baru syair. Tapi Taha Hussein mengatakan sebaliknya, bahwa yang hadir pertama kali adalah syair Arab, kemudian prosa. Syair, kalau kita pahami, tidak langsung berbentuk secara sempurna. Ia bertatawur, ada perkembangan sedikit demi sedikit, mungkin dari mursal kemudian menuju saja, dan dari potongan saja itu menuju syair dengan bahar-bahar rajas yang kita lihat ini. Maka dari fase syair Arab yang dikatakan sempurna itu, menurut tokoh penyair yang bernama Adi bin Rabi'ah al-Muhalhil, yang beliau ini hidup pada tahun sekitar 491 sampai 531 Masehi, dan ia yang disebut orang pertama kali menyempurnakan syair Arab dalam bentuk qasidah atau bermacam-macam wazan yang kita kenal dengan wazan bahar, wafir, basit, khafif, ramal, dan mungkin wazan-wazan yang lain. Meskipun pada waktu itu belum ada sebuah ilmu, tapi sudah ada ritme-ritme, ada ukuran-ukuran bagaimana seorang penyair itu melantunkan puisi atau menulis puisinya. Dan pada masa jahiliyah, syair-syair berkembang dengan pesat dan dahsyat luar biasa. Bahkan orang-orang seorang penyair, mereka paling dikagumi daripada yang lainnya karena mereka tertegun, dan bahkan mungkin ada yang dinamakan dengan firman pada waktu itu sebelum kehadiran Al-Quran. Demikian juga puisi, kemudian pada masa sadar Islam, kemunculan Islam juga berkembang meskipun ada penurunan dibandingkan pada masa jahiliyah. Dan kesempurnaan wazan-wazan itu muncul ketika pada masa Umayyah yang kemudian menghadirkan ilmu khusus yang kemudian dikenal dengan ilmu arud. Dan ini dikomandani atau ditemukan oleh peneliti yang sangat cermat dan dedikasi dalam keilmuan yang sangat luar biasa, dan keilmuan-keilmuan besar banyak yang muncul dari tokoh ini, yaitu Ahmad Al-Farahidi, atau kita kenal dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kabilah Al-Yazdi Al-Yamani. Mari kita lihat siapakah beliau ini. Sebelum membahas lebih detail siapakah beliau Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, maka alangkah lebih baiknya kita memahami dan mengetahui at-ta'dif fi ilmi al-arud, karangan-karangan dalam ilmu al-arud. Misalkan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini yang mengistibatkan ilmu arud dan qafiyah, penemu awal ilmu arud. Kemudian juga beliau ini meletakkan istilah-istilah dan teori-teori untuk bagaimana melihat wazan pada satu puisi. Apakah puisi itu sudah benar dan sesuai dengan standar umum atau tidak. Maka disinilah muncul dorongan kuat
Khalil bin Farahidi setelah melihat banyak orang-orang yang keluar dari wazan-wazan yang lama, kadang ditambahi, kadang dikurangi, dan bahkan tidak sesuai dengan standar dari puisi-puisi yang telah ada. Eh, Setelah melihat penyimpangan yang ada, maka kemudian beliau ini berpikir eh, dan mengumpulkan puisi-puisi dari berbagai bentuk. Maka ketika beliau meneliti, mencermati satu persatu, maka kemudian beliau menemukan 15 wazan dalam syair Arab. Maka kemudian ada Bahar Kamil, Bahar Basit, Bahar Tawil, Bahar Madid, Bahar Rajas, dan Bahar Syari, bahar-bahar yang lain insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada yang menambah muridnya, ini murid yang sangat pintar, namanya Al-Ahfash, nanti saya singgung sedikit, dengan Bahar Mutadarak. Di antara kitab beliau yang beliau tulis yang terkait dengan syair Arab atau musikal Arab, yaitu An-Nagham dan juga Al-Iqa. Al-Iqa ini cuma pada sekarang musikalitas ya, musik-musik ya. Dua kitab ini yang kemudian mengkaji atau membahas terkait dengan ilmu arud dan qawafi secara lengkap. Dan beliau ini yang kemudian meletakkan istilah dua ilmu, ilmu al-arud wa ilmu qawafi. Dan para ulama kemudian menulis kitab-kitab dan menjadikan satu ilmu al-arud dan ilmu qafiyah pada satu kitab. Mari kita melihat kitab-kitab yang masyhur yang mengkaji tentang arud dan qawafi ini. Ada Kitabul Qawafi lil Ahfash, ini muridnya Khalil Al-Farahidi yang sangat pintar dan cerdas itu mengarang kitab Al-Qawafi. Dan ada juga kitab Al-Qawafi yang dikarang oleh Abil Abbas Al-Mubarrad. Dan ada yang menyebutkan Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi itu termasuk orang yang mengarang kitab sastra yang sendiri, artinya yang lengkap dari kitab ilmu al-arud dan qawafi. Ini masyhur dan beberapa kitabnya insyaallah saya share. Siapakah beliau Khalil bin Ahmad Al-Farahidi? Mari kita lihat bitaqah ta'rifiyahnya. Beliau bernama lengkap Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Azdi Al-Basri. Beliau di lakab atau dijuluki dengan Abaqaril Lughah, orang yang cerdas dalam bahasa, pintar, alim, cerdik di dalam bahasa, dan karangannya sangat luar biasa. Beliau lahir ulida fi Amman pada tahun 100 Hijriah, sedangkan Masehi 718 Masehi. Beliau punya kecenderungan, dan kajian-kajian ilmu yang beliau khususkan, pun nanti ada ilmu-ilmu yang lain, adalah ilmu linguistik, ilmu lughah, dan kesusastraan Arab, nahwu, terjemah, syair, dan juga musik. Dan beliau ini tidak hanya ilmu sastra Arab saja, linguistik saja, tetapi banyak ilmu yang beliau kuasai. Dan aktivitas beliau ini, pekerjaan beliau yang terkenal atau karya beliau yang masyhur, dan beliau terkenal dengan karya ini, yang pertama adalah, di antaranya adalah beliau ini peletak ilmu al-arud yang menjadi fokus kajian kita. Dan beliau ini yang merubah harokat, artinya إذا كانت تشكيلات على هيئة نقاط بلون مختلف عن لون الكتابة. Selain itu, beliau punya karangan-karangan yang masyhur sekali. Ada Mu'jamul Ain. Ini mu'jam atau kamus pertama kali di dalam bahasa Arab.
Tadi ada Kitabun Nagham, Kitabul Syawahid, kemudian Kitabun Naqd, Kitabul Syakal, Kitabul Iqa, dan Kitab Ma'anil Huruf. Kemudian yang banyak mempengaruhi beliau ini adalah Abu Amr bin Alla dan U'aisa bin Umar. Dan yang mempengaruhi adalah Sibawayh, An-Nadhr bin Syamil Al-Asma'i, Harun bin Musa An-Nahwi, dan Al-Kisai. Ini orang-orang yang dipengaruhi oleh beliau. Uh, di, Kitab atau keterangan-keterangan pertama kali ilmu al-arud ini dicipta oleh Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dikisahkan bahwa suatu hari itu Al-Farahidi mendatangi Ka'bah untuk haji ke Ka'bah. Kemudian minta kepada Allah untuk diberi suatu ilmu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain, ilmu ini. Kemudian setelah itu pulang dari haji, beliau ini menyendiri di negerinya, menyendiri di gubuk kayu sederhana, kemudian duduk lama sekali, berjam-jam sehari, yaqra' kullama jama'u, kemudian membaca puisi-puisi yang ada, puisi Arab yang banyak itu dibaca, kemudian disusun satu persatu pola-polanya, wazan-wazannya, kan kemudian dibuat daftar satu, mungkin dikumpulkan puisi yang sama, kemudian wazannya yang sama, pola yang sama. Kemudian ketika suatu hari melewati pasar, setelah melewati pasar tembaga, dia mendengar orang yang ngetuk dengan palu, yang mungkin lagi atau tembaga diketuk-ketukkan dengan besi yang lain atau dengan metrak itu hammer. Kemudian beliau ada pikiran untuk membuat ilmu al-arud, ya dari sini. Falami'at fi dhihni fiqra ilmu al-arud, yang di dalamnya bagaimana syair itu, musikalitas puisi, yang kemudian ilmu ini menjadi ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang pertama kali. Dan dari hasil menyepi tadi itu, maka terciptalah wazan-wazan puisi yang 15 itu. Kapan ilmu arud muncul? Telah saya jelaskan di awal tadi bahwa kemunculan ilmu arud oleh Khalil bin Ahmad yang hidup pada tahun 175 Hijriah. Ilmu ini muncul pada abad ke-2 Hijri dengan berbagai alasan tadi itu, dan ditambah kemudian dengan al-mutadarik yang oleh muridnya dari 15 menjadi 16. Ada juga yang menyebutkan dalam beberapa referensi yang mendorong Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk mengarang ilmu al-arud, karena banyak orang-orang yang berpaling dari beliau dan lebih menyukai muridnya Imam Sibawayh. Seakan-akan beliau ini tidak diperhitungkan lagi oleh masyarakat dan menggugah untuk mencari ilmu yang sekiranya orang berpaling lagi kepada beliau dan kemudian dikabulkan oleh Allah. Ini dari beberapa versi yang lain, tapi hikmahnya bahwa
berpacu dalam keilmuan itu sangat luar biasa. Dan beliau ini dikaruniai ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau menyepi ini dianggap, kenapa? Karena tidak keluar dari gubuk untuk memahami suatu ilmu. Dan kenapa dianggap gila? Karena menabuh untuk membuat ukuran-ukuran wazan tadi, pola-pola tadi itu, membuat itu dia memukulkan nuhas tembaga mungkin dengan pukulan yang lain, teng 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 teng, sehingga ada musikalitas dari situ, dan kemudian beliau membuat nama bahar yang telah dikenal oleh masyarakat. Apakah ilmu arut ini kemudian berhenti di tangan beliau? Tidak. Kemudian ilmu ini berkembang sangat pesat dan luar biasa. Nah, ketika puisi berkembang, maka ilmunya juga berkembang. Sejak itulah ulama-ulama menulis, dan beberapa kitab telah saya bahas di atas itu. Di antaranya murid beliau itu Al-Ahfash sekitar tahun 215 Hijriah. Kemudian ada yang juga menulis Abbas Muhammad bin Yazid sekitar tahun 285. Kemudian ada juga Ibnu Hisam, Ibnu Syarat, dan Ibnu Abdul Rabah kira-kira tahun 328 Hijrah. Ada juga Az-Zijaji, ada Syahib bin Ibad kira-kira tahun 385 Hijriah. Ada Abdul Fattah bin Jani, ada Jauhari, ada Khatib At-Tibrizi tahun 502 Hijriah, ada Zamakhsyari, dan juga ada Ibnu Hajib Ad-Damimi pada tahun 800-an 27, dan banyak lagi. Bahkan sampai hari ini ilmu arut itu berkembang dan dengan berbagai model. Ada yang menggunakan kharita dhihniyah, ada yang menggunakan al-alwan, dan bagaimana ilmu arut itu kemudian bisa dipahami masyarakat awam. Dan pada masa digital ini kita bisa temukan program-program untuk mentaktik, program untuk memahami lebih mudah. Wallahualam.